Kalau saya melihat di Al-Hikmah ini, kalau nggak salah jamaahnya hampir 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidz, asatidzah dimanapun berada dimuliakan, sesepuh, budi sepuh Mushola Al-Hikmah yang sangat kami muliakan, mulai dari ketua takmir dan seluruh jajaran pengurus yang kami hormati dan muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Isya, dan insya Allah nanti kita lanjut sholat tarawih atau qiyamul lail yang saya hormati. Tentu yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa bermuajahah hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah yang Allah perintahkan, yaitu ibadah mahdhah, dan kemudian melanjutkan kita ibadah ghairul mahdhah atau sholat sunnah yang juga dilakukan oleh para sahabat termasuk tabi'in dan tabi'in ila yaumil qiyamah insyaallah. Oleh karena itu mudah-mudahan ketika kita ibadah kepada beliau, kelak Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam semoga tetap tercurahkan kepada kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ibu bapak yang saya hormati, kalau saya melihat di Al-Hikmah ini, kalau nggak salah jamaahnya hampir 1000. Nah, menuju ke 5 maju lagi. Ini artinya kompetisi yang luar biasa. Ibarat sepak bola yang memang begini. Ada yang sejak awal terjatuh, baru masuk 2 hari jatuh sekali pisang. Terus, dan nanti tinggal ending akhir bulan Ramadan siapa yang terdepan, siapa yang menang. Padahal kalau kita melihat ada satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Allah itu berpropaganda melalui Rasulnya, memberikan kabar yang nyata, kabar yang real, yang pasti akan terjadi, yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah bulan Ramadan itu adalah syahrul ummati, bulan untuk umat Rasulullah SAW. Ketika di bulan Ramadan kok kemudian berbuat baik, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Tapi ini pun sudah tidak tertarik. Allah berikan promo sudah nggak tertarik. Jauh lebih tertarik ketika supermarket yang berikan promo. Coba besok pagi ada kabar minyak sekilo 8.000, saya yakin antri Pak di supermarket itu. Minyak, padahal kalau nggak makan minyak sebulan nggak apa-apa sebetulnya. Tapi ketika ada kabar sembako turun, semuanya antri, termasuk saya juga antri. Tapi ketika Allah mengabarkan ketika bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya, orang yang ibadah sunat nilainya sama dengan wajib dilipat gandakan, tidak tertarik. Ini menunjukkan bahwa zaman ini memang zaman sudah akhir, mendekati kiamat. Di antaranya para ulama meninggal dengan baik, ngaji tiba-tiba wafat. Ini mendekati kiamat.
Lah kalau kita kemudian sudah dihidupkan di zaman akhir yang dekat dengan hari kiamat, tentunya kita antonius ketika Allah mengabarkan sebuah kebaikan. Di dalam kitab Tanwirul Ghafilin, Rasulullah bersabda dari Ibnu Abbas, ini saya ambil sebagian-bagian saja, karena kalau dibaca semua biasa sampai jam 11 nggak selesai. Di dalam hadis ini Rasulullah bersabda, wa yaqulu, maka kemudian dawuh, siapa yang dawuh? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Ridwan, wahai malaikat Ridwan, iftah abwabal jannah, bukalah pintu surga. Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat Ridwan untuk membuka pintu surga, malaikat Ridwan bertanya, wah ya Rabb, ngapain surga dibuka? Bukan bahasanya bukan ngapain begini, tidak, artinya biar lebih mudah. Ngapain ya Rabb kok surga dibuka, itu ngapain? Kan umat Nabi Muhammad masih banyak. Wahai malaikat Ridwan, ini adalah bulan untuk umatnya kekasihku Muhammad SAW. Ketika surga saya buka, lisat ini diperuntukkan kepada orang-orang yang berpuasa. Berarti kalau di bulan Ramadan mengaku umat Nabi Muhammad kok kemudian tidak puasa, berarti tidak dapat itu surga. Tapi insya Allah jamaah kemarin saya yakin tidak ada yang tidak berpuasa, semuanya berpuasa. Dan insya Allah nanti mendapatkan surga, insya Allah. Nah, lisaimin ini kepada siapa? Min ummati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperuntukkan orang yang berpuasa dari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita adalah umatnya beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang berikutnya, wa yaqulu, Allah dawuh malik, ya malaikal malik, wahai malaikat malik, ahlik abwabal jahim, kunci pintu-pintu neraka. Malaikat malik kaget Pak, karena selama ini kan terbuka pintu surga. Tapi ketika bulan Ramadan kok ditutup, ada apa ini? Ya Rabb, kenapa harus ditutup pintu surga ya Rabb? Kan di alam barzah masih banyak orang yang dipenuhi, masih banyak orang yang ditanyain, masih banyak orang yang disiksa. Lalu kenapa pintu surga ditutup? Wahai malaikat malik, ketahuilah kenapa pintu neraka ditutup. Anis-saimin, diperuntukkan kepada orang yang berpuasa. Siapa dia? Min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surga dibuka, neraka ditutup, diperuntukkan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk kita. Sekarang kalau kok kemudian ini disia-siakan Pak bulan ini, sungguh rugi kita, sungguh rugi. Belum tentu kita akan bertemu bulan Ramadan yang akan datang. Mungkin Ramadan kemarin ada saudara kita yang hari ini tidak ketemu karena sudah pulang ke rahmatullah. Bersyukurlah kita Ramadan ini bertemu dan kemudian surga dibuka, neraka ditutup. Tinggal bagaimana kemudian kita mengambil hikmah daripada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semakin semangat, semakin tambah hari semakin semangat, sehingga nanti benar-benar ending bulan Ramadan itu menjadi orang-orang yang itqum minan nar. Amin amin Allahumma amin. Ibu, saya hampir setiap hari itu ketemu saudara kita yang beragama Islam. Tapi ketika puasa tetap ngebul pagi itu, ngudut alias ngerokok dan ngopi. Ketika saya melihat tuh ya kepengen sebetulnya, tapi kalau kemudian saya ikut ngopi dan ngerokok, berarti saya bukan umatnya Kanjeng Nabi kan gitu. Maka saya pertahankan. Nah, lalu bagaimana kemudian hadis ini menjelaskan kalau memang setan sudah dibelenggu, sudah diikat, tapi kenyataannya masih banyak umat Rasulullah yang melakukan maksiat di bulan Ramadan. Nah, hadis ini kemudian para mujtahid, para fasir, para pesoleh itu, hadis ini adalah sebuah kiasan. Artinya begini, ketika kita berpuasa itu iman wahtisaban, benar-benar karena iman dan mengharap ridha Allah,
maka setan tidak akan mampu menyentuh orang yang puasanya karena iman dan marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu masih ada kesempatan kita bersama, masih panjang puasa ini, mari kita niatkan puasa ini benar-benar karena iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah, dan hanya ridho yang kita harapkan dari apa yang kita lakukan, antaranya adalah puasa bulan Ramadan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, sekalipun ibu bapak punya Al-Quran satu lemari taruh di rumah, setan pun tetap akan masuk, iblis tetap akan masuk, karena Al-Quran terkunci tidak dibaca. Ketika Al-Quran dibaca dan kemudian kita pahami semampu kita, maka Al-Quran akan berdampak baik pada diri kita. Dan bahkan orang yang baca Al-Quran kelak di yaumul kiamah akan mendapatkan syafaatnya dari Al-Quranul Karim. Maka kesempatan bulan Ramadan ini, walaupun mungkin semalam ini baca satu ayat, tidak masalah Pak. Malam pertama satu ayat, malam kedua ayat kedua, 30 hari dapat 30 ayat, luar biasa daripada tidak membaca sama sekali. Diniatkan Pak, diniatkan. Walaupun mungkin tidak hatam, tidak masalah. Yang penting ada keistiqomahan untuk kemudian melafalkan Al-Quran pada lisan kita. Karena siapapun dia kok kemudian tidak sama sekali baca Al-Quran, jangan harap kalau akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Yang jadi persoalan buat kita bersama adalah kita tidak mendapatkan syafaat baginda Nabi karena kita kurang cinta kepada Rasulullah. Kita nggak mendapatkan syafaat dari orang-orang yang soleh karena kita kurang menghargai orang-orang yang soleh. Kita tidak mendapatkan syafaatnya dari anak kita karena kita kurang mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Dan kita tidak akan mendapatkan syafaat Al-Quran karena kita tidak membaca. Tinggal pada diri kita pilihannya. Apakah kita ingin syafaat dari Rasulullah, cintailah Rasulullah. Syafaat orang soleh, cintailah orang-orang soleh. Syafaatnya anak, didik anak dengan baik, kita mengharapkan syafaat Al-Quran, baca Al-Quran, insya Allah akan kita dapatkan. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak sekalian senantiasa dalam keadaan walafiat, mampu menaikkan ibadah puasa sampai akhir nanti, dan benar-benar Allah berikan predikat la'allakum tattaqun, orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.